Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi perpindahan massa termal ini merupakan materi untuk mengetahui perpindahan massa dan perpindahan panas secara simultan atau secara bersamaan dalam suatu bejana atau dalam suatu tempat dengan proses tertentu. Untuk peraturan dan penilaian sama sistemnya dengan mata kuliah perlakuan mekanik dan juga transportasi fluida. Untuk mata kuliah perpindahan massa termal ini di jam 11 sampai dengan jam 13.30. Materi perpindahan massa termal yang pertama perpindahan massa, yang kedua kelembapan dan suhu pendinginan, yang ketiga pengeringan, yang keempat evaporator atau penguapan, dan yang kelima praktikum pengeringan batch, yaitu pengeringan dengan proses di mana tidak ada bahan yang masuk dan keluar saat proses pengeringan dilakukan. Untuk materi yang saya sampaikan adalah materi bab 1 dan bab 2. Untuk dosen Polnes yaitu bab 3 dengan bab 4 beserta penyampaian praktikum pengeringan batch. Untuk materi bab 1 yaitu perpindahan massa. Perpindahan massa adalah gerakan molekul-molekul atau elemen fluida yang disebabkan karena adanya sesuatu gaya pendorong. Contohnya adalah gula yang diberikan dalam air teh akan melarut dan menyebar ke dalam air teh dengan cara difusi atau pembauran, yaitu di mana yang awalnya air teh tersebut memiliki rasa tawar, ketika diberikan gula dan gulanya tersebut telah membaur atau mendifusi ke cairan teh, maka rasa dari air teh yang tawar tadi akan berubah menjadi air teh manis karena adanya molekul atau elemen gula yang larut menyebar ke dalam air teh. Untuk proses perpindahan massa gula ke air teh secara difusi bisa dilihat pada slide ke-6 ini, di mana bongkahan gula dimasukkan ke dalam air, kemudian bongkahan gula tersebut atau molekul gula tersebut akan membaur ke permukaan air. Dari yang awalnya sedikit membaur, kemudian setengah membaur, dan seluruhnya akan terbaur ke dalam seluruh air teh, sehingga air teh tersebut yang awalnya tawar akan menjadi terasa manis. Nah, untuk proses difusi ini, maka diperlukan gaya pendorong berupa pengadukan, sehingga proses perpindahan massa molekul gula ke air teh itu berlangsung secara cepat. Jika tidak ada gaya pendorong berupa pengadukan, maka proses perpindahan massanya akan berjalan lambat. Contoh lain dari proses perpindahan massa ini adalah pada saat pembuatan sirup. Nah, di mana dalam membuat sirup ini dibutuhkan air mineral, air yang berwarna bening, kemudian ditambahkan dengan sirup. Contohnya menggunakan sirup stroberi yang berwarna merah. Ketika kalian menambahkan sirup stroberi ini ke dalam gelas yang berisi air mineral, maka air tersebut akan berubah warna menjadi merah. Ketika air tersebut diperlakukan atau diberikan perlakuan dengan pengadukan, maka proses penyebaran atau proses difusinya akan semakin cepat, di mana air tersebut akan mendifusi seluruh air mineralnya menjadi
warna merah. Berbeda dengan tanpa pengadukan, maka proses difusinya akan berjalan lambat. Mungkin bisa diandaikan ketika menggunakan pengadukan, proses difusinya itu berjalan selama 2 detik, tetapi ketika tanpa pengadukan bisa mencapai 1 menit. Materi bab 2 yaitu kelembapan dan suhu pendinginan. Secara umum, operasi humidifikasi berarti operasi pelembapan, di mana operasi pelembapan ini dipengaruhi oleh suhu pendinginan. Bahan fase cair murni yang dipindahkan nantinya menggunakan proses penguapan dan pengembunan. Humidifikasi merupakan proses perpindahan air dari fase cair yang disimbolkan dengan A ke dalam campuran gas yang terdiri dari udara yang disimbolkan dengan B dan uap air yang disimbolkan dengan A, dengan syarat B tidak larut dalam A. Jadi, dalam proses kelembapan ini, bahan yang digunakan tidak boleh larut dalam bahan yang lainnya. Contoh proses kelembapan yaitu terjadi pada pakaian yang dijemur dalam ruangan di mana pakaian tersebut bisa kering tanpa adanya sinar matahari. Sebenarnya, faktor panas matahari bukanlah faktor utama dalam urusan jemur-menyemur baju, melainkan adanya perpindahan massa yang terjadi antara air dalam baju menuju udara. Contoh faktor yang paling utama adalah hembusan angin dan kelembapan udara. Jadi proses pengeringan baju itu lebih dipengaruhi oleh faktor hembusan angin dan kelembapan udara. Pada gambar proses kelembapan bisa dilihat pada gambar di slide ke-8 ini yang merupakan proses penjemuran, di mana pakaian yang dijemur di dalam ruangan tanpa sinar matahari akan tetap bisa kering. Dalam kondisi ini, hal yang paling mempengaruhi adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya kandungan air di udara. Tingkat kelembapan dalam pakaian sangat tinggi dengan tingkat kelembapan udara di sekitar, sehingga air berpindah menuju udara. Untuk menyamakan kondisi atau menuju keadaan setimbang. Itulah mengapa baju tetap bisa kering walaupun dijemur di dalam ruangan. Bab 3 adalah pengeringan. Pengeringan merupakan operasi pemisahan atau pengeluaran air dari suatu bahan yang jumlahnya relatif kecil dengan menggunakan panas. Nah, penggunaan panas ini baik secara alami ataupun menggunakan suatu alat. Dan perlu diingat bahwa proses pengeringan ini hanyalah untuk menghilangkan kandungan air di suatu bahan dengan jumlah yang kecil. Contohnya, pada saat kalian mengeringkan rambut yang basah. Jadi, ketika kalian ingin mengeringkan rambut basah, maka rambut tersebut akan dihilangkan airnya atau mengelap rambut dengan handuk terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu baru menggunakan hair dryer. Nah, ketika kalian menggunakan hair dryer pada saat kondisi rambut masih basah atau masih memiliki kandungan air yang lebih tinggi, maka proses pengeringan tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang memiliki komposisi kecil atau jumlah kecil di dalam suatu bahan. Nah, di sini adalah contoh proses pengeringan. Yang pertama ada proses pengeringan secara alami, yaitu menggunakan cahaya panas dari matahari. Contohnya pada saat penjemuran ikan asin. Kemudian untuk
Pengeringan yang sering digunakan di dalam suatu industri itu contohnya adalah menggunakan alat rotary drum dryer. Prinsip kerja alat rotary drum dryer ini adalah perputaran suatu drum untuk mengeringkan bahan menggunakan panas dari gas yang dihasilkan dari bahan bakar batu bara. Kemudian contoh lainnya adalah pada alat tray dryer. Untuk alat tray dryer ini prinsipnya kurang lebih seperti oven, yaitu untuk memanaskan bahan makanan ataupun bahan-bahan yang mengandung kandungan air yang kecil atau sedikit. Materi terakhir yaitu bab 4, evaporator. Evaporator ini merupakan alat yang memiliki prinsip kerja didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat yang terlarut. Atau evaporator ini berasal dari kata evap, yaitu penguapan. Jadi, sistem kerja dari evaporator ini adalah menguapkan zat-zat yang terlarut. Nah, dengan memperhatikan perbedaan titik didih zat-zat tersebut. Contohnya yaitu pada proses pemisahan alkohol dari air. Nah, alkohol dan air ini memiliki titik didih yang berbeda. Alkohol memiliki titik didih di rentang 70-80 derajat Celcius, sedangkan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, untuk menguapkan alkohol tersebut, maka menggunakan titik didih di bawah titik didih air dan tetapi menggunakan titik didih di atas alkohol. Jadi suhu operasinya yaitu suhu di atas alkohol tetapi di bawah suhu titik didih air. Nah, maka karena rentang suhu alkohol itu 70 sampai dengan 80, maka menggunakan 70 dan 80 dan air 100, maka digunakanlah suhu 90 derajat Celcius, di mana pada suhu 90 derajat Celcius ini alkohol akan menguap sedangkan air tidak akan menguap. Contoh lain dari proses evaporasi yaitu terjadi pada sistem siklus terjadinya hujan, di mana air yang ada di permukaan bumi itu akan terevaporasi, kemudian terkondensasi di dalam awan dan akhirnya turun menjadi air hujan. Selanjutnya di sini juga ada gambaran tentang alat evaporasi di industri gula dan juga alat evaporasi dalam skala laboratorium. Jadi proses alat-alat ini memiliki prinsip kerja dengan perbedaan titik didih dengan proses penguapan. Untuk proses evaporasi pada industri gula bisa dilihat pada gambar di slide ke-13 ini, di mana proses penguapan dimulai dengan memanaskan nira pada pemanas pendahuluan dengan temperatur 110 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan sebagai pemanas awal sehingga dapat mengurangi beban pada evaporator selanjutnya. Kemudian nira atau gula dialirkan ke evaporator 3, 4, dan 5. Suhu nira pada evaporator 1 dan 2 di atas 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada evaporator 4 dan 5 dikondisikan vakum sehingga dapat menurunkan titik didih larutan dan air di dalam larutan nira yang teruapkan dengan cepat. Selain itu, untuk menjaga aliran tetap kontinu dan menjaga nira agar tidak rusak pada suhu tinggi. Kemudian dari evaporator 5, nira keluar sebagai nira kental. Nira kental yang keluar dari evaporator 5 selanjutnya dipompa ke bejana sulfitir nira kental. Di dalam bencana sulfitir ditambahkan gas belerang sampai pH 6,5. Tujuan penambahan gas belerang adalah untuk
memucatkan nira agar nantinya diperoleh gula reduksi yang bermutu bagus dan putih. Itu merupakan proses evaporasi pada industri gula. Sekian penyampaian materi untuk mata kuliah perpindahan massa termal dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.